Oh iya. Sorry. Tapi itu sorry. Gak apa, mulai aja. Iya, mulai aja. Iya. Widya Rosena. Hai Adi. Ketemu lagi ya setelah beberapa waktu kita agak jeda sedikit. Betul. Karena kemarin kita bulan lalu gajinya banyak. Betul. Agak dikurangi bulan ini kayaknya. Wid, kayak tuh udah mulai lepas pampers belum? Belum sih, aku masih malas untuk memulainya. Banyak browsing sebenarnya dari aku hamil dulu. Jadi kayak sebenarnya udah aku rencanakan ketika dia ulang tahun kedua kemarin kan. Tapi karena akunya belum siap, aku masih ribet banyak kerjaan di luar juga. Terus kondisi di rumah belum memungkinkan karena utinya juga nggak mau ribet. Kan pasti kan awal-awal harus banyak banget yang dirubah kan, pengorbanan. Iya, pengorbanannya itu banyak banget. Mulai dari harus ganti spray yang aku lihat di stories kamu kan, kayak harus ganti spray, harus membiasakan dia kalau pipis ngomong dong, padahal si Gaya ini belum bisa merasakan pipis gitu loh. Jadi Kebelet beberapa kali kayak apa belum tahu ya. dia belum ngerti, tapi kalau kebelet pup dia bisa ngerasain. Dia tuh sekarang Gaya tuh lagi ada di fase kalau kebelet pup dia sembunyi belakang pintu. Udah ketahuan gerak-geriknya ya. Dia kayak malu, terus udah kelihatan nih. Nah biasanya kalau kayak gitu langsung aku ajak ke toilet, dia langsung pup tuh di situ. Kalau pipis dia nggak bisa. Jadi makanya karena akunya sih balik lagi ke ibunya ya, dan juga utinya itu kayak masih aduh ntar dulu deh, kayak masih PR banget ntar kalau harus bersih rumah lagi gitu. Kalau aku nih ya, kalau kamu gimana? Jadi dulu dari zaman Rumi umur 6 bulan itu pernah waktu itu Rumi lagi sakit, terus ke dokternya tuh udah bilang, Bu, diapersnya dilepas aja. Gue bilang, ini anak baru 6 bulan. Nanti dibilang itu ya ada penyakit apa itu ya Dis ya? Apa sih, aku dulu pernah dibilang gitu. Pokoknya itu kayak peradangan kayak gitu loh. Iritasi gitu kan. Ternyata diapers itu memang bisa kemana-mana, bisa infeksi, bisa jadi kemasukan bakteri apalah gitu-gitu kan. Iya benar. Aku dulu juga diomongin gitu soalnya. Kan? Dokternya tuh, ini anak baru 6 bulan masa udah disuruh lepas diapers kan susah banget ya. Aku mikirnya gila, udah gue kerja segala macam. Akhirnya tetap aku ngeyel sih, masih tak pakein diapers terus makin kesini kayak anaknya udah mau 2 tahun gitu. Anak-anaknya temanku juga sangat memancing ya. Maksudnya kayak anakku udah bisa dong 1,5 tahun udah lepas nih, meskipun ya kadang-kadang masih ngopol tuh normal kan. Tapi waduh, anaknya teman-temanku udah bisa nih. Terus akhirnya aku juga sudah mulai merasa kayaknya Rumi nih udah bisa ngomong, sudah bisa bilang apa yang dia rasakan. Jadi saatnya diajarin nih kayaknya. At least pupnya dulu. Kalau pipis itu kan karena pola pipis anak itu kan beda-beda nih. Ada yang pipisnya langsung banyak, ada yang dikit ya. Ada yang sedikit-sedikit tapi sering gitu. Jadi yang sudah aku lakukan adalah aku lihat nih pola pipisnya gimana. Jadi dalam 1 hari udah siap semuanya nih. Jadi yang kayak barang-barang yang bisa basah dan susah itu kamu singkirin dulu kayak boneka-boneka segala macam tuh disingkirin dulu. Spray itu aku ganti spray yang waterproof. Thanks to shout out untuk penemu spray waterproof. Aku respect sekali. Aku baru lihat kemarin dari updateanmu. Iya kan. Aku tuh nggak ngerti soalnya. Jadi kalau aku dulu waktu si Gaya masih bayi, aku mikirnya karena kalau mamanya waktu kecil kan belum aku kasih diapers tuh. Dia masih popok pakai popok biasa. Itu bawahnya aku kasih kayak terpal dulu tuh loh Dis, jadi bikin panas. Terus habis itu baru aku meresak terpal. Wait, jangan Bu. Dan aku ribet banget, aku pikir itu udah solusi banget. Aku adalah ibu yang sangat IO gitu kan. Pipisnya duduk di sini, pipis ya. Iya, pipis di situ tapi celananya tidak dibuka. Ya kan dia masih belum sih. ngerti. Iya bener sih. Gak salah sih. Oke, berarti instruksinya harus lebih lengkap gitu kan. Akhirnya dia pipis sempat beberapa kali begitu bener satu kali dia itu udah ibu mau pipis. Oke, aku lepas celananya. Terus karena dia masih belum bisa buka celana sendiri, jadi masih dibantuin buka celana. Terus akhirnya dia pipis di situ bisa. Pipisnya banyak, terus seneng banget. Wah, Rumi hebat, katanya Rumi dia hebat. Tepuk tangan. Udah kan aku bersihin Life dong. Goals. Aku bersihin dong ke kamar mandi. Terus pas dia lihat pispotnya sudah kering, dia marah karena ibu pipisnya Rumi mana? Dicariin. Jangan dibersihkan. Aduh. Marah ribet ya, karena dia bangga banget dia bisa pipis di situ dengan benar gitu kan. Karena menurutku juga meskipun buat mereka juga tantangannya, tapi tantangan terbesar sebenarnya di kita sih. Kitanya nggak mau ribet. Kita kan cuma paniknya tuh cuma gini loh Dis. Kadang ada beberapa orang yang merasa ribet. Anak tuh kan lagi aktif-aktifnya ya, lagi seneng kesana kesini segala macam. Ntar tahu-tahu dia lagi ke rumah tetangga, tahu-tahu pipis di sana. Ngerepotin nggak sih? Kita pakai pinjem pelnya tetangga, pinjem koran Bu, pinjem ngepel rumah orang. Ngepel rumah orang segitu dong pakai WKP. Ngantek ngepel meja makan.
Luwe ternyata luwe. Tapi ternyata Terpaksa memang ya. memang harus effort juga ya kita sebagai orang tua kayak yang harus kompak juga dengan orang rumah terutama. Betul. Kalau aku kan di rumah sama suami sama utinya juga. Aku tuh kemarin sempat discuss. Jadi aku memang pengen banget kayak mengajarkan dia setelah dia berulang tahun. Dan aku sudah beberapa kali ngomong, Gaya kalau pipis ngomong ya. Jadi nanti mami bisa bukain pampersnya, nanti Gaya pipis deh di toilet. Dia masih yang dia no Apa ini? respon. Apa Apa ini? sih? Apa sih berisik? Aku tidak suka disuruh-suruh dia gitu. Dia gitu. Rebel ya. Dia kayak masih belum dianya sendiri juga masih yang belum menunjukkan kalau kebelet pipis tuh gini rasanya pipis gitu. Kalau pup dia masih bisa bilang. Iya, kalau gitu pup kayaknya lebih gampang ya mentraining masih pup dulu kerasa memang. gitu sih. Jadi memang beda-beda sih ya anak-anak juga. Beda, bener. Jadi menurut aku sih sebenarnya usia itu enggak ngaruh sih, tinggal kesiapan si anak dan orang tuanya sih menurut aku. Meskipun disebutkan di sini ya kalau idealnya sebenarnya melatih anak untuk pipis dan pup di tempatnya gitu. Sebenarnya idealnya adalah umur 18 bulan. 18 bulan. Belum siap, sama sekali belum siap. Itu masih 18 ribet-ribetnya empati tau gak sih aku? Iya. Karena Gaya susah banget makan kan. Iya, Jadi masih kayak banyak yang dipikirin ya. masih banyak banget. Kita masih stres kayak yang masih kalau mau tidur malam itu tuh masih mikirin besok empatinya apa ya. Jadi dia maunya makan apa itu harus aku mix-matchin dulu gitu loh. Karena Gaya susah banget. Mungkin beda cerita kalau mamanya anaknya memang gampang makan. Nah, udah enak. Tinggal Boboknya jalan. cepet, Nah, ya. boboknya cepet kayak gitu kan di sebenarnya sih kita ngerasain banget kan ya. Anak gak mau makan, stresnya kayak gimana. Ditambah lagi ntar kalau dia toilet training kayak gitu segala macem tambah stres lagi kita double gitu. Terus apalagi ya yang aku lakukan nih untuk ngakalin itu sih sejauh ini ya, karena ini baru belum sampai seminggu Kamu aku udah mencoba. Oh, baru seminggu. Seminggu belum ada. Yeah. Belum ada seminggu. Jadi baru kemarin itu ya itu mencoba selama 3 hari masih sama nih kelakuannya. Kan hari pertama bener-bener aku nggak pakein dia aku mau tahu dia pola pipisnya gimana. Ternyata pola pipisnya masih sedikit-sedikit. Oke, mungkin aku ganti metode nih. Mungkin ini pup dulu. Iya. Jadi benar-benar fokus di kapan dia pup, dilihat pola pupnya misalnya ada kan yang udah mulai teratur ya di 18 sampai 24 bulan itu kan udah mulai teratur nih. Benar. Jam pupnya gitu-gitu. Jadi udah mulai bisa kayak tadi Gaya kalau mau pup dia ternyata ke belakang pintu. Iya, dia kalau Rumi ke balkon. Oh, dia ada sisi malu nggak sih? Jadi anak ada. Aku tuh baru tahu loh kalau ternyata anak itu ada sisi malu, nggak mau orang tahu kalau dia lagi pup. Kayak gitu. Kalau si Gaya tuh disapa. Jadi kan kadang kalau dia udah sembunyi di belakang pintu, sekeluarga aku tuh kan kadang kalau lagi main ke rumah, "Hayo, pup ya." gitu-gitu. Dia udah enggak. Padahal dia udah pup Mungkin gitu. dihayo kali jadi dia karena malu. dia malu terus makanya dia sembunyi gitu loh. Kalau Rumi nggak malu sih dia belak-belakan sih dia menyatakan kalau mengakui dia ya? Ibu Rumi Langsung gitu. Langsung gitu. to point. Kalau Iya. Gaya nggak mau, dia kayak masih takut gitu loh. Dan dia tuh paling benci banget. Memang si Gaya tuh paling nggak suka banget posisi ketika dia dicebokin. Dia tuh nggak suka air dingin kan, susah banget air dingin. Jadi kan nggak mungkin dong dia mau waktu dia cebok terus aku harus masak air dulu, keburu lama, ribet banget hidupnya. Makanya berasa mau bikin kopi di pagi hari lama banget. Jadi dia tuh paling nggak suka momen ketika dia dicebokin. Oke, jadi males dia ya. makanya marah kalau setiap kali dia ada orang yang tanya ke dia, "Hayo, pup ya," kayak gitu. Dia bilang, enggak mana gitu. Dia Padahal bau. Kasihan. Padahal dia udah keringetan gitu kan. Sebadan udah basah semua dia, sekuat tenaga gitu. Berarti PR-nya satu lagi, Wit. Harus Apa nih? dibiasain air dingin dulu berarti, ya kan? Itu. Jadi masih ada PR banyak banget sih aku. Bener. Baru ke situ arahnya ya. Susah soalnya. Karena karakter anaknya ternyata masih air dingin tuh kayak jadi males banget di nih. saat gitu anak-anak ya. lain itu seneng berenang, si Gaya tuh nggak suka. Karena dingin. Kemarin kan main tuh sama Laura segala macam teman-temannya itu kan. Semuanya tuh seneng kayak main air tuh. Berenang Memang anak ya. kecil di mana-mana kayaknya lucu deh kalau main air ya nggak sih? Gaya di pinggir lihat sama main BP. Aku main BP aja kok, aku nggak nyebur nggak apa-apa. Dia menambah semangat diri sendiri. Terus iya nggak apa-apa, terserah aja Gaya mau main mau nggak juga nggak masalah. Aku bilang gitu dong, lagi gimana? Mau aku paksa juga nanti dia trauma ya Maksudnya kan? ya kolam renang di CR anget ya. Terus melenyok. Kolamnya melenyok. Ya gitu. Jadi memang susah. Jadi PR-ku sekarang ini mungkin aku harus mengenalkan masalah Air dingin dulu karena kan nanti kan harus dicebokin ya kayak gitu segala macam kan juga pakai air dingin kan. Tapi Dia Rumi masih dulu belum bisa. persis banget Rumi sama Gaya soal air dingin. Dia Aku masih- termasuk yang agak telat juga soal mengenalkan air dingin. Iya. Sebenarnya dia kalau berenang mau, tapi kalau mandi
itu tuh kayak sampai nangis gitu, Wit, kayak Dia orang pakai disiksa tau gak? diguyur atau pakai Awalnya selang gitu? diguyur karena dia pernah ya dulu kenapa ya waktu itu pokoknya dia lagi mandi di bak terus dia pup di situ. Kan aku mandiin ulang. Oh iya bener. Ya kan? Aku juga pernah gitu. Kesel banget Kan sih. harus dimandiin ulang pakai air yang ada kan, air Iya, dingin iya, akhirnya. iya. Jadi di situ dia nangis gitu. Mungkin ada sedikit trauma di air dingin sampai akhirnya Dia gimana nggak ya mau caranya gimana ya caranya akhirnya waktu itu solusiku adalah pakai selang. Heeh. Jadi dia coba Rumi kakinya dulu, tangannya coba cuci tangan di situ, seru kan gitu, kecipratan, wah ibu enak ya gitu. Udah mulai seneng baru di badannya dimandiin biasa, ya panik dulu sih pasti, tapi Iya, setelah iya. beberapa hari akhirnya dia terbiasa. ya. Sekarang dia minta malahan. Malah minta nggak mau air hangat. Jadi mandi pagi kita masih kebiasa dengan mandi pagi air hangat, mandi sorenya air dingin gitu. Iya sih, Dan aku- lebih cepat kalau air dingin. Kalau misalnya aku ya di rumah, kalau Rumi itu kalau mandi air hangat dia main dulu, Iya, abis iya. mandi main dulu di bak gitu kan, masih ada resiko pup di situ. Kan males ya. Dia bersihinnya. Masalah akhirnya- bersihinnya iya kalau kita punya pembantu. Iya. Kalau enggak gimana? Iya betul. Kan kalau kena mainan, aduh PR Aduh, banget. Mainannya jadi belepotan semua. Iya. Pup ada. Terus akhirnya ya udah itu dia terbiasa dengan itu sudah gitu. Iya. Jadi PR-nya mungkin ibu-ibu kalau misalnya mau gampang potty trainingnya bisa dikenalin air dingin dulu biar ceboknya mau sama air dingin. Iya benar. Gitu. Terus kalau menurut kamu nih Dis, jadi kayak anak kecil tuh kan kalau malam itu kan sering banget minum airnya banyak banget tuh. Iya. Itu tuh Susu. menurut kamu tuh bikin jadi kayak pipisnya jadi banyak atau enggak sih? Kalau bagi Gaya enggak sih. Sama Jadi, aja ya? si Gaya itu dari kecil aku selalu membandingkan dengan anak-anak teman-temanku ya. Aku selalu kayak nimbang-nimbang ini pampersnya. Kadang aku masih liatin gitu loh. Si Gaya itu bukan yang tipe kalau pipisnya tuh banyak. Jadi dia tuh Oke. mau minum sebanyak apapun pipisnya dikit-dikit aja. Jadi Gitu. cuma air putih juga tapi iya sama Rumi banyak gak minumnya? banyak. Dia minumnya tuh banyak. Jadi dalam satu hari itu kan dia ada satu botol isinya sekitar 400 milian ya. 400 mili itu biasanya satu hari aku kali 3. Dia Banyak habis. loh. Banyak. Tapi dia pipisnya dikit sumpah. Makanya tuh aku suka heran. Ada beberapa si mertua aku pernah bilang, "Kok ini enggak pernah kamu gantiin pampers?" Lah orang enggak pipis kok gantiin pampers. Ngerti gak sih? Jadi kalau memang Ya, kering aja gitu jadi ya. mungkin Atau masih mungkin pampersnya bagus sekali jadi nggak kelihatan penuh. ini ya pampers yang dibuat dari emas ya? Enggak, sama aja. Sama Pampers aja. Sultan ya? Pampers Sultan enggak. Karena dulu emang Rumi waktu sebelum pakai pampers yang sekarang kan emang agak upgrade nih. Iya, iya. Dulu sempat pakai pampers yang paling low grade. Iya. Itu kayak cepet banget penuh terus gampang iritasi gitu kan. Akhirnya aku ganti ke pampers yang Bagus. yang agak lebih bagus. Itu emang beda, Wit. Emang beda ya? Emang beda. Jadi Soalnya kayak lebih Kan kerasa ya, lama maksudnya kalau keringnya. anak itu pipisnya banyak Penuh tuh kayak gelnya, aku gini gelnya loh. penuh. Iya, gelnya penuh itu enggak sama sekali loh. Jadi setiap kali aku cek juga Emang dikit berarti ya. emang dikit. Jadi aku kerasa ya udah sih mungkin memang dia tipe anaknya seperti itu gitu. Dan aku sempat tanyain ke dokter itu ya hal yang normal, hal Nggak yang apa-apa wajar. ya, Jadi tidak memang ada yang salah. aku sih sebenarnya kalau mau anak minum sebanyak apapun di malam hari, mau pagi mau siang sama aja, nggak ada PR buat aku. Tapi memang takutku ketika nanti dia sudah aku ajarin untuk mulai lepas pampers segala macam. Cuma takutku tuh ya itu tadi dia di mana-mana. Apalagi kan sekarang dia lagi seneng banget main ke rumah Main, tetangga. Apalagi oke, di rumahku tuh di bagian ruang tamu ada karpet, di kamar ada karpet, di dekat dapur ada karpet, di mana-mana karpet perasaan. PR ya, PR ya, pesing harus semua ya. dilepasin. Momen yang harus dilepasin kan PR. Itu kan karpet itu kan kalau udah lama ditaruh di lantai, itu kan nggak ngejiplek gitu loh. Kalau aku lepas jadi rusak dong semuanya, Bu. Jadi kotor rumahnya. PR lagi ganti lantai lagi. Kok PR-ku banyak, uangku banyak toh, jadi ganti lantai. Bu, ini rumahnya baru ya? Iya, anak saya lagi Potty training. potty training. Jadi ya orang kaya nggak masalah. Sampai ganti lantai. Tuh. Tapi apa ya? Kalau menurut aku memang anak itu kan harus, kalau aku tahapannya adalah yang sejauh ini kan masih masih memantau pola pipisnya. Iya. Kalau nya kan udah bisa ketahuan nih, Mak. Kalau pup tuh udah, oh kalau gini nih tandanya berarti dia mau pup nih. Iya. Akhirnya bisa diarahkan gitu kan. Kalau soal pipis Iya. itu tuh karena dia polanya masih sedikit-sedikit, jadi harus dibiasain. Wih, ternyata ada Iya. metode lagi nih, ada PR lagi nih, ngebiasain mereka pipis per jam. Itu harus nggak sih Per jam sebenarnya? dulu. Ada anak yang gampang, ada anak yang Aduh, susah. ini Anak susah gue nih deh masih kalau susah, anak. Iya. tapi masih sih aku coba terus gitu. Bapaknya juga beberapa kali berhasil nih, mau mandi pagi kan biasa sama bapaknya kalau Iya. mandi pagi. Itu berhasil. Coba Rumi jongkok dulu pipis bisa. Bisa keluar ya? Bisa. Oke. Terus yang aku belum berhasil sih setiap dia mau tidur ya. Iya, iya. Kalau mau tidur Karena dia itu kan juga biasanya lagi kan
kebelet pipis ya kita tuh kayak terakhir, atau misalnya gak kebelet banget pun kan kita nih bisa nih mengontrol, agak bisa mengontrol di pipis-pipisin gak sih? Karena males kalau udah di tempat tidur kita harus turun lagi, makanya kan dipipis-pipisin dulu. Bener. Nah gitu. itu tuh sebaiknya seperti itu harusnya. Tapi aku belum sampai situ sih, cuma emang tahapannya begitu. Setelah kita tahu pola pipis, oh gini berarti harus dibiasain per jam. Jadi misalnya nggak langsung lepas diapers pun, setiap 1 jam ditawarin pipis yuk, dibuka, ditungguin gitu. Kadang-kadang nih sampai aku pernah pakai metode, coba Rumi duduk di pee spot, ibu tungguin sampai pipis, kita sambil mau nonton boleh. Akhirnya nonton TV gitu. Sambil nungguin. Akhirnya sudah keluar pas keluar. Iya itu balik lagi ya, faktor kesabaran dari orang tua. Tapi Wita dulu gitu. belum selesai. Kenapa? Keluar udah selesai, dicebokin segala macam, pas aku lagi bersihin pipis lagi di lantai. Oke. Kayak masih ada sisa gitu. Sisa yang kayak belum keluar, yang masih pola yang ngacak lah, pola pipis yang random gitu. Ya karena masih umur segitu ya, jadi kita kayak masih belum bisa handle sih. Jadi kalau orang tuaku dulu pun juga mengajarkan seperti itu, karena kan zaman dulu diaper segala macam mahal. Jadi ibuku tuh juga sebenarnya ngomong ke aku, dulu tuh sebenarnya kamu nggak pakai loh. Jadi kamu dari kecil tuh sudah ada polanya sendiri. Ibu tuh udah tahu dalam 1 hari kamu tuh 5-6 kali untuk pipis. Wait, ibumu ibu rumah tangga? Iya. Tidak bekerja ya? Bekerja sih. Jadi aku banyak sama eyangku juga zaman dulu gitu. Tapi ibuku hari Sabtu Minggu kan libur, jadi dia bisa mantau aku terus gitu kan. Terus dia bisa ngasih tahu ke eyang gitu, maksudnya nanti kan popok zaman dulu juga masih yang Mbah Renggo, Kumbah Garing Tinggo, masalah seperti itu ya. Permasalahan ya, PR-nya adalah nyuci mulu gitu kan, nggak mau ribet. Sekarang juga gitu tuh, aku rendeman celana dalam banyak banget. Banyak kan gitu. Dan apalagi akunya pemalas, makanya kan kalau aku mau mulai potty training dari sekarang, aduh kayaknya ntar dulu deh. Terus OOTD-nya anak tuh jadi terganggu gak sih? Kalau aku sih suka kan ya, meskipun di rumah tuh tak dandanin yang agak apalah. Kalau jadi kalau misalnya ada tamu, kalau misalnya masuk Instagram story kan masih lucu, ya kan? Iya kan? Gak perlu prepare ya. Gak perlu prepare. Karena kadang anak tuh kalau mau dimasukin stories, tahu digantiin baju dia nangis, ya nggak sih? Itu kesel banget. Udah, ayo diajak review mami gitu, dia ganti baju dulu ya. Nggak mau, ini bagus padahal kaos porotan. Terus ya gitu jadinya, jadi cuma pakai celana dalam doang kan, jadi nggak lucu ya. Tapi ya udahlah demi gitu kan. Bener. Akhirnya begitu jadinya ganti-ganti gitu. Cuma aku sih sekarang masih pakai diapers, tapi beberapa waktu kayak waktu 1 jam sekali atau 2 jam sekali itu masih aku, ayo yuk lepas dulu, pipis dulu, sini duduk di pee spot. Dia masih sering pura-pura, udah, padahal enggak, dia mau bunyi sendiri. Sud, ip sud, gitu agak suka nyingkat, ip gitu. Sud, ibu sudah. Oh yes. Ip sud, oke. Singkat. Belajar pantun dari kecil. Tapi menurut kamu kalau anak kecil ngompol tuh aib nggak sih? Enggak sih. Kalau beberapa saudaraku masih menganggap itu aib. Oh iya. Karena kadang tuh ada ya, kita main ke rumah kalau anak udah gede nih. Sebenarnya nggak gede sih, umur 3-4 tahun pun kalau masih ngompol, masih ada loh sampai SD masih ngompol ada kan. Jadi aku dulu terakhir ngompol SMA. Ngapa tapi? Kok primitif? Enggak, gara-garanya aku ketiduran capek. Terus ketiduran di kamarnya mamaku kan, kayak bukan di kamar sendiri kan. Tiduran di situ, terus nggak tahu aku mimpi waktu itu habis nonton The Matrix Revolution atau apa gitu ya. Sebenarnya apa juga udah The Matrix loh ya. Terus aku mimpinya adalah waktu itu aku jadi agentnya The Matrix pakai jumpsuit ribet. Terus kebelet pipis. Karena mantanku kelingan aku. Kebelet pipis, aduh aku mau pipis nggak? Oke, aku tutupin pakai jubah aku. Mantan aku gini, set, gitu kan. Terus aku pipis, ternyata aku pipis beneran. Ternyata ngimpi. Asli. Ternyata pipisnya asli. Padahal banyak loh, udah dewasa ya kan. Ya itu aib sih, kalau itu aib ya. Ya tapi bagi beberapa keluarga, mamanya kita lagi main nih, mamanya kamu saudaraku, kamu main ke tempatku, terus baunya pesing di mana-mana, kayak di sofa, terus di karpet, di kasur terutama ya, karena kan kasur walaupun udah dijemur, kadang tuh bau pesingnya masih ada. Apalagi kan anak kalau udah semakin gede makannya semakin banyak, semakin macam-macam kan. Jadi kayak bau pipis tuh kan umumnya udah beda. Kalau mungkin waktu kecil masih umur setengah tahun segala macam kan beda tuh sama yang udah umur 3 tahun. Makanya tuh ada saudaraku tipe yang kalau mamanya main ke rumah saudaranya gitu selalu yang omnya berpesing lagi kayak gitu loh. Itu kan jadi aib gak sih? Jadi dia sebelum datang ke sana dia tuh ngecek dulu ke ibunya dulu. Jadi biar ibunya mungkin prepare, oh rumahku harus aku kasih wangi-wangi biar bebas dari nyaman. Najis juga kali kalau mau sholat gitu kan. Tapi kalau ngomongin najis, aku dulu pernah dong terakhir ngompol aku SD kelas 6. Lucu banget sih. Jadi lagi praktek sholat itu loh. Praktek sholat yang buat ujian Epanas ya kalau nggak salah. Aku kan selalu tua banget masih Epanas.
air panas. Ya itu, aku inget banget. Jadi karena aku nunggu giliran, itu kan masih harus pakai mukena semua nih. Teman-temanku nggak ada yang dilepas. Jadi itu posisi kita udah wudhu semua, harus di situ. Ingat banget aku. Terus akhirnya karena aku tuh udah gak tahan, akhirnya aku pipis dong. Terus temanku sebelah itu kan kayak kena banjirku gitu. Aku walaupun pakai mukena di dalam masjid itu sebenarnya aku dosa banget, maaf ya guru agamaku dan semuanya. Itu jadi walaupun aku di dalam musola ya, itu musola sih di depannya, bagian depannya gitu. Sebelahku tuh kayak kena banjirannya itu, jadi apa ya beb kayak gitu. Jadi aku sebenarnya kalau dibilang aib seperti itu ya. Dari SD manggilnya udah beb. Oh iya. Apa ya beb? Wes gauli. Sejak Ibu Arisan terus kena fix. Itu jadi itu sih aku terakhir ngompol tuh itu sih. Kalau selebihnya belum pernah. Nyetir sih kalau pas Tapi nyetir. itu kalau aku tuh suamiku tuh males. Paling males aku ajakin, ayo pas sekarang kita saatnya nih, potty training nih, Rumi nih. Cowok nggak mau ribet. Enggak, aku sholatnya piye? Gitu-gitu loh. Jadi pokoknya Rumi kalau sama aku pakai diapers, aduh. Jadi susah gitu kan. Harus kompak sebenarnya si bapak dan ibunya harus punya sama disciplinary gitu. Bener. Harus punya mindset yang sama dulu, kita mau pakai metode yang mana nih gitu. Tapi suamiku lebih santai sih, pada akhirnya aku jadi ikut polanya dia ya, karena aku pengennya tuh disiplin, tapi ternyata tidak segampang itu. Betul. Kita cuma teorinya aja sih. Teori disiplin tuh dari dulu ya. Kayak kita pengen mengajarkan anak itu untuk makan di tempat duduknya dia. Iya benar. Gitu. Kita tidak bilang tidak. Ya, terus kan? Tidak memberikan gadget dan tidak memberikan YouTube dan tidak memberikan TikTok dan tidak memberikan segala sesuatu yang sih. Tapi ya kan? Pada akhirnya ketika kita sudah mengikuti ritme anak itu belajar segala macam, baca buku iya memang sih Gaya. Ketika harus aku ajarin apa segala macam dia memang mau, tapi ternyata dia itu memang interestnya ketika makan ngeliatin TikTok, ngeliatin YouTube, ngeliatin video-video kayak gitu supaya biar lebih cepat. Kadang kan kita suka nggak sabaran di situ ya. Betul, lama gitu ya. Padahal ada menurut dokter Meta ya, katanya tuh kalau nyuapin anak nggak boleh ada distraksi. Maksimal itu 30 menit. 30 menit. Ya itu kan kayak ngebut banget kan, makanya itu loh. Kalau kita pakai distraksi. Iya, gimana caranya kan kita ya memang kita disiplin, tapi kan memang harus tahu di mana tempatnya juga kayak gitu. Betul, anaknya karakternya gimana gitu. Benar. Terus itu juga aku relate sih soal disiplin itu ya. Jadi kita tahu nih sebenarnya teorinya soal si potty training ini. Cuma pada prakteknya ya agak apa sih, agak lebih santai, nggak keburu-buru juga kok. Anaknya nggak harus yang bulan depan harus sudah bisa gitu, enggak kan. Jadi proses, soalnya proses. Makanya yang penting kita tahu oke, berarti siklusnya begini, pipisnya oke, berarti pupnya di saat-saat seperti ini gitu. Yang penting udah tahu dulu, anaknya juga udah di sounding. Terus yang aku sampai bawel sampai bosan juga kali anaknya ya, ngomong terus, Rumi nanti kalau pipis di mana? Di pispot Ibu. Oh ya, celananya dibuka dulu. Oke. Udah tahu nih teorinya gitu. Tapi dia kan dibuka cuma gini doang tapi nggak dipelorotin. Dibuka dan dipelorotin, kemudian dilipat di samping. Kemudian harus jelas. Kayak di pesawat. Gunakan sabuk pengaman Anda gitu. Dia harus gitu. Iya bener, harus dipraktekin. Tapi beberapa kali juga yang sangat signifikan bikin dia paham adalah dia aku ajak lihat aku. Lihat aku pipis, lihat aku pup. Kalau si Gaya aku ajak gitu, Mami itu apa ya? Dia tanya bulu ini. Kalau nggak sih itu kesel. Dia tuh nggak menanyakan proses pipisnya, tapi dia menanyakan, Mami itu apa ya, Bi? Rumi lihat itu bilang, Ibu itu ada kotorannya. Kita nggak bisa jelasin dia. Dia bilang itu kotoran. Kita kan belum bisa jelasin ya dari kecil ya, mana dia ngerti. Makanya kok Rumi nggak ada Bu gitu kali ya, dia nanya. Mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi ya gitulah ya, gimana lagi. Akhirnya aku ajak gitu. Coba yang lucu nih cerita dari seorang relasi. Dia berusaha mengajak anaknya untuk sambil training. Dia ajak anaknya pipis ke kamar mandi, pup di kamar mandi. Terus ibunya, karena pup itu kan tidak sebentar ya Wid. Dan di dalam kamar mandi kan pengap juga gitu ya. Anaknya tuh, Mah udah belum Mah, aku mau mati. Kok mati? Bau. Ampak. Kepelepakan ibu sakit. Kasihan sih. Itu umur berapa ya lupa aku, pokoknya udah tahu mati dah. Gitu. Mah udah belum Mah, aku mau mati. Aduh bau gitu kan ya, kasihan juga ya. Jadi bisa sih diajak, cuma kayak nggak bisa lama-lama juga gitu. Yang penting anaknya tahu gitu. Bener, iya sih. Tapi kamu percaya nggak sih sama mitos-mitos yang kayak supaya anak itu tuh nggak ngompolan, terus kayak di pusernya dikasih capung. Oh, itu percaya nggak sih? Itu di mana-mana kayak gitu ya? Iya sama kan di Jakarta juga ya? Jakarta juga. Iya di sini juga ada yang begitu. Cuma aku dulu tidak mengalami itu, Wid. Kamu juga? Kalau aku ya digituin, ditakut-takutin sih. Jadi aku sampai ke ponakan-ponakanku yang sekarang udah gede, udah pada kuliah segala macam.
eyangku. Jadi kan memang itu mungkin tradisi dari leluhur kita, metode lawas. Jadi kalau eyangku dulu dia tuh masih masukin capungnya dalam plastik, dia cuma gini doang, ayo ngampal. Balik lagi anak kecil loh gitu kan udah takut, enggak udah gitu. Tapi ada nih ponakanku, karena dia tuh kan orangnya agak sedikit nakal ya, agak sedikit, maksudnya iseng, anaknya iseng bukan nakal, anaknya jahil gitu kan. Terus suatu ketika kita pegangin di serumah badannya, terus kita iniin pakai capung perutnya, karena dia kan udah, pokoknya dia intinya tuh masih ngompol sampai umur 5 tahunan. Jadi dia di sekolah itu ngeselin banget. Yang aku dulu pernah cerita, dia naik ke prosotan, dia pipisin teman-temannya, dia bilang nggak apa-apa gitu. Dia bilang iya itu loh, itu dia yang aku ceritain. Nah dia itu tuh karena saking memang usil banget, si eyangku kan yang masih ayo kucai apa ya, dipegangin gitu sebadan, terus perutnya dikasih tuh pakai capung. Dia nangis sejadi-jadinya, tapi besoknya tetap ngompol. Tetap nggak ngefek ya. Jadi apa sih bedanya capung sama hewan-hewan yang lain? Kenapa nggak dikasih kelinci yang lucu gitu atau burung? Aku bayangin kalau itu dilakukan ke Rumi, apalagi sekarang yang masih belum terlalu ngerti gitu kan. Kalau Rumi tuh teman main aja Wanggung. Si Wanggung serangga. Rumi ini serangga holik kayaknya. Jadi malah mau ayo. Dikasih capung malah laki pak, laki. Malah gitu Gintar. Gak ngaruh kayaknya sih, tapi menurut aku itu memang sugesti mungkin ya. Maksudnya adalah sugesti, tidak ada kaitannya dengan apalah, misalnya nanti kandung kemihnya kan naik, gimana ceritanya? Kayaknya mah enggak ya. Jadi itu lebih ke suges aja sih mungkin ke dan juga biar anak tuh juga takut sih menurut aku. Jadi kan kalau zaman dulu kayak nggak ada solusi mungkin ya. Zaman dulu kan belum ada gadget segala macam, belum ada yang ngajarin secara kan anak itu kalau terlalu banyak kita ajarin juga kadang nggak mau dengerin. Malah dia kadang dengerin dari orang lain, mulai dari utinya, dari bude segala macam, Pak De segala macam. Nah mungkin solusi ketika ngasih capung itu ya, kalau solusi terakhir kalau anak zaman dulu udah dendeng gitu ya, nggak bisa dikasih tahu, makanya dikasih itu. Betul, make sense. Terus ada ternyata ngompolnya ada jenis-jenisnya, Wit. Apa? Ini ada ngompol primer, sekunder, kebutuhan hidup, primer dan sekunder. Iya, sandang pangan papan ya. Ini ngompol primer apabila ia masih mengompol terus-menerus sejak bayi. Oke, berarti sekarang masih primer nih. Iya masih. Terus ada juga ngompol sekunder yang terjadi paling sedikit 6 bulan pada anak yang sebelumnya udah gak ngompol. Oh gitu. Jadi emang ada juga sih, ini relate juga sama ponakanku dulu begitu. Jadi umurnya udah lumayan gede, udah sekolah, terus udah gak ngompol sebenarnya. Cuma gak tahu kenapa tiba-tiba dia ada dalam waktu 1 minggu gitu. Tiba-tiba ngompol kalau lagi tidur gitu. Itu ngompol sekunder tuh. Padahal sebenarnya dia tidak yang kebiasaan ngompol terus gitu ya. Iya, udah jadi tahu-tahu dia ngompol sendiri gitu. Sendiri tiba-tiba, nggak tahu itu ada mungkin apa sih? Kenapa sih? Mungkin psikis atau ya apa kali ya, manja. Iya, manja. Lagi manja gitu. Males. Lagi males-malesnya. Iya gak sih? Orang ponakanku yang SD tuh ada juga pernah aku tanyain, dia ngompol tuh. Jadi kan ngompolnya banyak banget kan di kasur, apalagi dia tidur tuh satu kasur. SD ngompolnya udah Iya, isinya tuh bapak, ibu sama adiknya dia. Jadi berempat itu semua basah gitu kan. Terus aku tanyain, kamu tuh kenapa sih kok ngompol gitu? Dia tuh kan sampai dimarahin banget sama mamahnya karena dia selama ini gak pernah ngompol. Aku malas aja ke toilet, dia bilang gitu. Karena dia udah tahu sebenarnya ya, udah bisa bangun, aduh tapi nggak. Dia cuma gini-gini doang, bangunnya gini-gini doang, terus itu pipis kata dia. Ya udah. Tapi cuma sekali waktu SMA. Iya itu. Males. Begitu kan. Dasar pemalas. Gak males sih, tapi rancu. Kalau aku tuh rancu, aku pipis. Oh kayaknya di mimpi tuh kayak enak banget. Lega. Ternyata bangun, lah beneran ini tadi. Reality dan mimpi suka begitu ya. Halu. Terus ada lagi ngompol malam hari. Nah itu sih kayaknya itu wajar nggak ya, sih? Sangat wajar. Umum. Jadi karena itu sih, karena tidur ketidaksadaran itu tadi, consciousness-nya setengah-setengah. Tahu kita sadar kalau kita kebelet pipis, tapi nggak tahu nih ini sebenarnya udah bangun belum sih? Ini beneran sekarang nggak sih gitu? Rasanya masih jet lag ya. Kalau orang zaman sekarang bilangnya aku masih jet lag, nggak ngerti. Nyawanya belum ngumpul. Nah, kayak gitu. Jadi itu wajar sih. Cuma ada batas wajarnya juga kan. Kalau misalnya kayak udah gede banget 7 tahun masih ngompol, itu kan juga kayak butuh perhatian khusus. Benar. Makanya kalau terus kalau si Nunung gimana dong? Dia kalau lagi di OVJ dia ketawa sampai gimana Mas? Ya. Itu gimana? Dia sampai pakai pampers kan kayaknya. Pakai pampers. Iya, dia tuh kalau ketawa begitu. Tapi bener ya, ada tipe orang yang kalau ketawa itu sampai kebelet pipis terus ngompol. Ada sih temanku, dia tuh sampai, jadi kita tuh suka bercanda-bercanda kan. Terus tahu-tahu tuh celananya basah. Dia bilangnya, "Ini lucu banget, Beb. Ini lucu banget ya gitu." Tapi dia sampai pipis. Ya aku gak ngerti sih. Ya itu orang sendiri-sendiri sih. Iya bener. Ada orang nahan pipis aja kan beda-beda. Aku bisa nahan pipis lumayan lama misalnya. Tapi ada juga yang kayak susah banget nahan pipis, gak bisa, harus segera pipis gitu kan. Emang beda-beda kan kadarnya. Tapi kalau misalnya untuk anak nih, menurut kamu idealnya adalah kapan sih?
Iya menurutku usia 2 tahun sih kalau aku 2 tahun sendiri ya. 2 tahun itu kayak usia dia udah bisa diajak ngobrol, usia yang dia masih mau nurut sama kita dan usia yang tepat menurut aku ketika kita udah nggak pakein diapers di usia 2 tahun tuh menurutku udah kayak teman-temanku kebanyakan udah enggak sih, cuma aku aja yang masih kekeh. Kamu aja si Rumi umur berapa sekarang? 23 bulan hari ini. Iya mau intinya mau 2 2 tahun tahun, kan. Itu udah kamu ajak. Kalau aku sih emang idealnya 2 tahun sih. Tapi Iya, karena iya, aku iya. sendiri yang masih kayak Mempersiapkan mental belum. dulu. Mungkin aku butuh 1 minggu full itu aku nggak kerja sama sekali. Bener-bener nyiapin untuk si Gaya lepas diapers itu, lepas Oke. pampers. Berarti menurut aku tidak ada batas usia, maksudnya tidak ada patokan Iya. usia untuk melepas diapers juga sih. Benar. Jadi tergantung kesiapan si ibunya, maksudnya mau repot dan Iya. segala macam, misalnya available di rumahnya lebih Iya, banyak gitu benar. kan. Kalau misalnya asistensi juga mendukung, kayaknya anaknya juga bisa disiap-siapin gitu kan. Dan katanya juga ada sebuah mitos yang bilang kalau anak kebanyakan pakai diapers gitu, jalannya jadi kayak gitu katanya kakinya. Jadi Oh, iya, kayak bisa dia tuh gitu ya. kayak gitu. Tapi sebenarnya aku agak nggak terlalu percaya mitos sih sebenarnya. Iya. Tapi ya kita kan juga menjaga juga nih. Kalau bisa sih ya memang Menghindarilah ya. dari sekarang kalau bisa sih memang harus udah toilet training itu tadi supaya dia juga lebih mandiri dan nggak ngerepotin kalau nanti udah sekolah ya nggak sih? Betul, Kan aku pengen masukin Gaya ntar tahun depan kan rencana mau sekolah. Nggak mungkin dong di sekolah nanti Digantiin diapers. dia gantiin dia sama Gurunya. si gurunya kan agak sungkan ya. Mungkin gurunya mau, tapi kan kitanya yang sungkan gitu bener-bener. loh. Nggak enak kan? Dan akan lebih baik kalau misalnya dia udah bisa gitu Ya, ya. benar. Iya sih, itu memudahkan kita juga sebenarnya meskipun repot dulu di awalnya. Cuma ya kendala aku ketika toilet training atau potty training ini adalah waktunya aku. Ya, Jadi kayak masih kayak gini-gini nih, masih kerja, masih apa segala macam tuh kayak masih oke deh akhirnya dipakein diapers lagi Iya. gitu. Masih ada disiplinnya masih belum terlalu banget gitu. Tapi pelan-pelan sih nggak apa-apa karena kita emang nggak buru-buru. iya. Jadi nggak apa-apa. Benar. Gitu. Supaya anak juga nggak dalam bawah tekanan ya. Jadi kan kadang kalau kita terlalu memaksa anak kayak gitu takutnya nanti dia trauma, stres kalau maunya kita Iya, itu paksa kayak gitu kan. Jadi mendingan sesiapnya ibu-ibu aja gitu. Dan kalau misalnya anak yang ngompol jangan dimarahin. Nah, jangan pernah nyubit anak sih, Nah, jangan pernah teriak-teriak. Aku kalau teriak kadang masih suka kelepasan sih. Aku Gaya! juga sih. Gitu. Aku Kalau teriak aku juga kadang-kadang masih sih kalau misalnya dia kelewatan banget. Tapi kalau ngompol, Iya, iya. jangan, karena itu bagian dari prosesnya dia juga menurut Benar, aku benar. gitu. Kalau ada progres sedikit aja di good job Iya. gitu, malah ya kayak dimotivasi nih besok Pujian-pujian ya, untuk gitu. anak. Bener. Nggak apa-apa karena itu pencapaian juga. Buktinya Rumi waktu pertama dia berhasil pipis di pispotnya itu dia bangga banget sampai Iya. pipisnya nggak boleh dibersihin gitu kan. Jadi itu Mungkin something disuruh yang museumin, dikeringin terus dilaminating. something yang menurut dia itu adalah pencapaian Iya, iya, gitu benar. kan. Belum tentu aku bisa kayak gini lagi nih Bu gitu. Malah justru kamu kasih reward aja kalau Iya. anak udah bisa kayak gitu kan. Kadang Iya, kita kasih benar. reward semuanya. Anak suka es krim lah, suka coklat lah, kita Iya. kasih reward aja karena supaya dia juga nanti bisa mengulangi hal yang baik seperti itu. Iya, termotivasi Kayak gitu. Terus nih untuk belajar toilet training sebenarnya paling ideal adalah kalau udah nggak pipis atau stay dry dalam beberapa jam itu tadi. Iya. Makanya dan itu ternyata bisa dilatih juga kan. Kayak yang tadi pipisnya tadinya random tapi kayak didisiplinkan dengan per jam misalnya. Benar. Dibuka celananya ditungguin sampai pipis baru pakai lagi Iya. gitu. Terus ada juga idealnya lagi kalau misalnya udah mulai minta ke Nah. toilet karena dia lihat temennya mungkin. Padahal ada beberapa tempat yang memang tidak memungkinkan toiletnya untuk pipis untuk anak-anak ya. Nah itu kalau pergi Itu sih aku itu masih yang aku bingung. PRI, makanya aku tuh kadang yang makanya mau si Gaya mau aku ajarin lepas pampers tuh kayak gitu. Jadi kayak umumnya di tempat umum, umumnya di mall sih oke ya, nggak masalah, is oke. Tapi kalau kayak kita ke tempat liburan kayak gitu yang mungkin kita lagi umumnya lagi di candi Borobudur nih. Terus dia harus pipis di mana? Beb, aku Gitu. punya apa namanya tempat pipis buat baby yang portable. Traveling gitu ya. Bentuknya Traveling kayak botol ini gitu. ya. Itu ada dua ya, maksudnya kalau anak cowok ada kayak buat corongnya. Iya. Kalau anak cewek ada buat Oh, yang taruh di bentuknya situ. gajah itu ya? Iya. Iya, aku kayak betul. pernah Dulu lihat aku sih. pernah dikado itu. Aku Itu bisa lihat. tuh bisa jadi solusi buat pipis ya. Iya, iya Itu benar. bisa buat jadi solusi kalau traveling. Iya sih. Tapi benar. kalau pup gimana ya? Ya tas kresek. Ember juga bisa. Apa dong? Nggak ada solusi. Iya, benar Kalau sih. pop susah. Makanya kan bingung kan kalau Iya. umpamanya kita yang dewasa aja kadang masih nggak. Aku pernah nyetir. Jadi waktu di Bali tuh macet gara-gara mau sunset kan. Biasanya kalau di jalan sunset terus tuh emang mau arah ke pantai tuh Iya, iya. macetnya parah. Terus? Sampai 2 jam sampai berjam-jam. Aku cari toilet tuh nggak ada. Jadi sepanjang jalan itu tuh bukan nggak ada sih sebenarnya. Tapi kan cuma area perkantoran segala macam. Aku di jalan ki kayak uang meh metong ngono ki lho. Ngerti gak sih? Aku
keringetan sampai parah banget. Itu kalau kebelet pup. Kebelet pup. Begitu sampai pantai aku jadi nggak kebelet, kesel nggak sih? Jadi percuma yang aku Saking menahan itu, menahan jadi kayak kalau kata orang tuh katanya apa namanya, pegang batu. Aku udah pegang segala macam apa yang ada di mobil, ngantongin batu kan, itu nggak ngefek. Aku nyari batu di pinggir jalan waktu itu, nggak ngefek. Lagi macet keluar dari mobil ambil batu. Iya, bayangin yang mereka tuh yang kerja di Jakarta segala macam, gimana coba mereka mau nahan? Ya? Makanya susah Biasa juga. Sepertinya. Ntar kalau kebanyakan nahan pipis, ntar kencing Penyakit batu juga, iya bener. Tapi mungkin yang bisa dilakukan ketika soal pupnya anak waktu udah lepas diapers itu gimana kalau kita pergi, mungkin lebih bisa kitanya yang harus menyesuaikan sama jam pupnya sih. Iya. Ya kan, kayak jadi pergi, kita tahu berarti bangun tidur atau sore atau gitu malam sebelum berarti. dia mau bobo kayak gitu kan. Kadang aku juga suka gitu nih, misalnya mau pergi ada janjian sama teman, aduh kalau jam segini jamnya Rumi ini, jadi aku nggak bisa, mungkin agak lebih nanti gitu. Jadi kan memang kita juga harus bisa menyesuaikan jadwalnya dia Mommy nih. life, iya. Makanya jam tidur siang juga harus sesuai. Anakku sudah mulai ngatur-ngatur uripku, tidak suka. Tapi ya begitulah ya. Itu bagian dari hidup kita sih yang sebagai ibu-ibu. Yang bisa dilakukan adalah menyesuaikan ya kan. Terus ada juga anak yang kalau misalnya udah mulai menolak pakai pospek alias diapers. Kadang-kadang ada yang ruam-ruam ya, ruam-ruam terus bikin dia nggak nyaman. Bukan masalah sering digantiin atau enggak, tapi kan ada kulit tipe yang sensitif, jadi dia sering iritasi kalau mamanya pakai terlalu kenceng. Makanya kan dulu awalnya Gaya nggak pakai yang model celana kan, yang dipakai perekat gitu ya. Perekat gitu, awalnya perekat, terus perekat dia suka ngelepasin sendiri, terus akhirnya aku ganti yang celana. Begitu celana dia suka ikut-ikutan kayak maminya, nyobekin di bagian sini kan, sukanya aku sobek kan. Dibukanya ya. Iya, dia tuh jadi kayak yang aku nggak ngerti sih, itu fase dalam pertumbuhan dia. Jadi kayak penasaran, ini tuh kenapa sih kok mami kalau ngelepas ini tuh pakai disobek segala macam gitu. Dan dia belum ada sih kata-kata mami aku belum nggak mau lagi pakai diapers, dia nggak ada sih, belum. Tapi Rumi mulai sih, maksudnya karena kita udah mulai coba nggak pakai diapers selama beberapa waktu, terus kita pakai lagi gitu, kayak dia udah mulai males, nggak usah aja gitu. Tapi nanti pipisnya di sini loh. Kadang-kadang masih begitulah, masih argue, masih negosiasi. Cuma udah mulai yang kayak agak males, oke deh di pampers aja, akhirnya dia mau gitu. Udah mulai gitu sih, tapi ada juga nih anak yang ternyata udah mulai nolak, nggak mau pakai gitu. Karena terus malu sama teman-temannya sih biasanya. Kan kadang tuh ada yang diledekin gitu kan, kalau di tetangga-tetangga kayak ih masih pakai pampers ya, ngompol ya kayak gitu kan. Kadang si anak tuh ada rasa malunya juga sih. Tapi Gaya itu pupnya di jam yang sama terus apa pindah-pindah? Pindah-pindah. ya? Dia belum ini. Sama si anakku juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya anak sudah punya pola pup di jam yang sama terus, misalnya kayak pupnya biasanya sore nih gitu, itu udah enak banget tuh buat di training tuh. Tapi ya susah kan? Sih, susah. Dia kayak masih sesuka dia. Jadi kadang tuh kalau kadang pagi sih kalau Rumi. Asupannya juga, terus dianya juga si Gaya tuh kadang masih suka susah BAB sih. Jadi dia tuh umpamanya dia dari siang tuh udah kerasa kebelet, terus dia sembunyi di belakang pintu tadi, tapi dia belum keluar. Ntar keluarnya kalau dia mau tidur, kadang kayak gitu loh. Iya benar. Jadi semudinya dia aja. Ada tandanya tuh Rumi biasanya kalau misalnya jam tidur dia nggak tidur gitu, main mulu, nih pasti pengen pup nih. Udah bisa iya kan. Terus akhirnya ternyata bener pup. Habis itu baru bisa tidur gitu. Insting sebagai ibu ya, Bu. Emang udah tahu anaknya sendiri. Jadi ya itulah ya menurut aku potty training atau toilet training itu bisa dilakukan ketika kitanya siap, anaknya juga bisa disiapin gitu. Kerjasama ya antara ibu dan anak itu penting banget. Dan juga orang rumah. Benar. Pastinya, dan itu juga tidak menurut aku tidak ada patokan usia yang bener-bener mentok nih. Kalau udah segini kayak harusnya udah sekarang deh gitu. Nggak ada ya. Jadi bener-bener random aja menurut aku, tergantung. Jadi kamu yang tahu anakmu seperti apa. Betul. Gitu. Terima kasih Widya. Terima kasih Adi. Sampai jumpa di Mom's Talk episode berikutnya.